Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Quraisyin, NIM 18010177 dari kelas A2BK 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video yang akan saya buat, yaitu percakapan antara konselor dengan konseli yang bernama Rizky. Nah, Rizky ini adalah seorang mahasiswa semester 2 yang mengalami permasalahan kurangnya percaya diri ketika di depan kelas. Nah, ia selalu merasa gemetar dan gugup ketika berbicara di hadapan teman-temannya ataupun menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, karena dia merasa bingung, dia mendatangi seorang konselor untuk bisa memecahkan permasalahan yang ia hadapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Nak. Silakan Makasih, duduk. Bu. Iya. Wah, Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Rizky. Rizky, bagaimana kabarnya hari ini? Entahlah, Bu. Tidak baik sih, Bu. Kalau boleh Ibu tahu kenapa kabarnya tidak baik, Rizky? Jadi saya merasa sedih dan bingung, Ibu. Oke, Ibu memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi apakah perasaan yang mengganggu perasaan kamu itu bisa dibicarakan bersama? Boleh, Bu. Tapi kalau begitu jangan diceritakan pada siapapun ya, Bu ya. Karena ini masalah pribadi saya ya, Bu. Oke, baik. Rizky tidak perlu khawatir. Rizky bisa bebas di sini bercerita tentang semua yang Rizky rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Rizky bisa berbicara dengan leluasa dan tenang. Ya, kalau begitu Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu perasaan Rizky saat ini. Jadi begini ya, Bu ya. Saya merasa bingung dan sedih itu karena saya merasa nggak percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi saya juga merasakan gugup gitu, Bu, apalagi permasalahannya ketika presentasi di depan kelas gitu, Bu. Oke, terus gimana? Jadi gini, Bu, setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti ngerasa bingung begitu, Bu, gugup, jadi bibir tuh tiba-tiba kaku kayak gitu, Ibu. Oke, baik. Bisakah Rizky menjelaskan lebih detail gitu tentang perasaan tidak percaya diri yang Rizky alami? Jadi saya tuh gemetar ya, Bu, ketika presentasi di depan kelas itu, ketika tampil di depan kelas itu tuh, Bu. Saya juga merasa nggak percaya diri gitu. Apalagi ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu yang bertanya, apalagi sama menjawab pertanyaan dari dosen gitu, Bu. Jadi setiap dosen nanya tuh saya merasa gugup gitu dan malu gitu, nggak percaya diri, takut salah gitu, meskipun itu bertanyanya saya tuh sambil duduk di bangku gitu, Bu. Oke, bisa Rizky contohkan ketika Rizky tampil di depan misalkan kayak gimana? Oh ya, boleh, Bu. Oke, silahkan. Jadi kan ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin mengenai presentasi hari ini. Mungkin cukup ya, Bu ya? Oke, cukup baik. Oke, Ibu mengerti. Selanjutnya, biasanya apa sih yang Rizky lakukan ketika Rizky merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja sih, Bu. Diam aja gitu. Oke, apakah dengan cara diam gitu Rizky merasa senang, merasa tenang, nyaman gitu di kelas? Sebenarnya enggak. Sebenarnya Ya, enggak nyaman ya, Bu. Mungkin Rizky pikir kalau segala sesuatu itu harus
sempurna ya tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah seperti itu? Ya, ya juga Bu. Jadi saya tuh orangnya ya kalau ngerjain sesuatu gitu, ngejalanin sesuatu tuh pengen berjalan dengan sempurna kayak gitu. Meskipun ya itu gak mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu sejauh ini kita udah berbicara, kira-kira apa sih inti dari masalah yang Rizky hadapi saat ini? Jadi mungkin saya tuh bingung ya Bu, harus bagaimana menghadapi permasalahan yang saya hadapi kayak tadi ya Bu, gugup dan gak percaya diri tampil di depan kelas. Jadi setiap hari tuh saya tuh berpikir gimana sih caranya buat ngatasin masalah kayak tadi tuh. Oke, baik. Bagus sekali ya Rizky sudah memahami masalah yang Rizky alami, yaitu bagaimana Rizky bisa berpresentasi dan tidak gugup lagi dalam menjawab pertanyaan dosen, terutama ketika presentasi gitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Kira-kira apa harapan Rizky ke depan? Harapan pribadi sih Bu ya. Saya tuh ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan orang banyak, apalagi ketika presentasi di kelas Bu ya. Begitu Bu. Bagus sekali ya keinginan Rizky. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Rizky sudah punya cara untuk mengatasi masalah yang Rizky hadapi atau tentang ketidakpercayaan diri Rizky itu? Saya sih masih bingung sih Bu, harus bagaimana ngadepinnya. Oke, apa yang membuat Rizky merasa bingung? Jadi masih merasa takut jika nanti ada yang bertanya gitu. Jadi saya tuh takut menjawab pertanyaan mereka tuh dengan salah gitu Bu. Jadi itu yang mengganggu pikiran saya tuh. Dan terus takut juga ketika salah itu tuh ditertawakan oleh teman-teman begitu Bu. Oke, Ibu mengerti. Apakah Rizky sudah berusaha melakukan yang terbaik selama ini? Belum sih Bu. Oke, Belum jika mencobanya saja Rizky belum, lalu kenapa Rizky bisa berpikiran negatif seperti itu? Ya itu sih yang saya nggak mengerti Bu. Jadi saya pengen melakukan yang terbaik itu sebenarnya agar bisa percaya diri tampil di depan orang banyak Bu. Oke, baik. Apa kira-kira rencana sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya Rizky? Mungkin rencananya yang pertama mungkin berlatih dan membaca materi terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu ya Bu ya. Terus berlatih berbicara juga. Yang kedua mungkin memperbaiki penampilan yang lebih rapi lagi gitu Bu. Iya, betul. Supaya tampil bisa percaya diri. Terus selanjutnya mungkin memperbanyak doa, meyakinkan diri sendiri bahwa aku tuh bisa begitu Bu. Oke, bagus ya Rizky sudah tahu apa yang harus Rizky lakukan. Oke, baik, sebelum pembicaraan ini kita tutup, gimana nih perasaan Rizky setelah kita berdiskusi? Atau apakah ada kesimpulan dari Rizky? Perasaannya alhamdulillah sih udah agak lega dan tenang gitu ya Bu ya. Udah mengetahui aku tuh harus gimana begitu. Jadi udah agak bingung lagi ya? Iya Ibu, agak bingung lagi. Oke, setelah melakukan konseling kurang lebih sekitar 10 menit ya, kalau kurang lebih lah ya 10 menit atau 15 menit. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil, yang pertama tadi Rizky akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Rizky presentasikan gitu. Ya. Yang kedua tadi apa? Memperbaiki penampilan lebih rapi lagi. Iya, memperbaiki penampilan gitu ya. Nah selanjutnya yang terakhir itu sebelum melakukan presentasi, Rizky berdoa dulu, meyakinkan diri dulu kalau Rizky itu bisa ya, gitu betul. Apakah
Rizky yakin bisa melakukan ketiga hal itu? Kalau membiasakan diri dengan dipaksa-paksa dulu, insya Allah ya Bu. Saya Iya, yakin. Iya. Membiasakan. Harus bisa ya. Iya, Bu. Harus yakin. Oke, apakah masih ada yang ingin Rizky sampaikan atau didiskusikan? Mungkin cukup itu saja Ibu. Oke, cukup ya. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan hari ini? Ya Bu. Oke, baik ya Rizky. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan Ibu. Jangan lupa yang tadi udah kita diskusikan, diterapkan ya, dilakukan. Tetap semangat Rizky. Ibu yakin kamu bisa menerapkan ketiga hal itu dan Ya, Bu. bisa tampil lebih percaya diri ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Rizky.